warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan seminar pendidikan profesi guru PPG Prajabatan tahun 2022 gelombang kedua dari Universitas Veteran Bangun Nusantara. Dosen pembimbing Ibu Rita Kumalasari, Magister Pendidikan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Eva Fitriani, NIM 22225140004. Program Studi Bimbingan dan Konseling kelas BK2 kelompok 3. Di sini saya akan menyampaikan tentang refleksi pengalaman belajar, desain inovasi dan rencana tindak lanjut, dan paradigma baru. Seminar PPG adalah mata kuliah yang memfasilitasi mahasiswa dalam meningkatkan kemampuan melakukan refleksi secara logis, kritis, dan sistematis terhadap proses dan hasil belajar selama mengikuti kegiatan PPG. Melalui seminar PPG, mahasiswa diajarkan bagaimana melakukan refleksi pembelajaran sehingga mereka dapat mencerna proses belajar mereka secara kritis dengan mengaitkan seluruh proses pembelajaran untuk menyampai pemahaman berbasis data, serta memahami kekurangan dan kelebihan mereka dalam proses belajar dan cara menindaklanjutinya untuk meningkatkan keberlanjutan. Tujuan dari seminar PPG adalah agar mahasiswa terampil untuk melakukan refleksi secara logis, kritis, dan sistematis terhadap proses dan hasil pembelajaran selama mengikuti program PPG. Refleksi dilakukan terhadap setiap mata kuliah dan kaitannya dengan mata kuliah yang lain ditempuh dengan mengikuti program PPG, baik mata kuliah inti, mata kuliah selektif, maupun eklektif, dengan memanfaatkan artefak-artefak pembelajaran mata kuliah tersebut. Mata kuliah inti terdiri dari yang pertama, filosofi pendidikan, yang kedua, pemahaman tentang peserta didik dan pemahamannya, ketiga, prinsip pengajaran dan asesmen yang efektif, keempat, pembelajaran sosial emosional, yang kelima, proyek kepemimpinan, dan yang keenam, praktik pengalaman lapangan. Untuk mata kuliah selektif dan eklektif, yang pertama nilai kejuangan, yang kedua perspektif sosiokultural dalam pendidikan, dan ketiga pengantar pendidikan anak berkebutuhan khusus. Refleksi pengalaman belajar yang dipilih yaitu filosofi pendidikan, yang kedua perspektif sosiokultural dalam pendidikan, dan yang ketiga adalah prinsip pengajaran dan asesmen yang efektif. Filosofi pendidikan. Pendidikan merupakan suatu proses untuk menuntun peserta didik dalam memperbaiki tingkah lakunya guna mencapai kebahagiaan dalam hidup. Guru bertugas sebagai among yang memberikan arah sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Pada kuliah filosofi pendidikan di Indonesia, terdapat 5 topik pembahasan yang saya pelajari, yaitu topik 1, perjalanan pendidikan nasional, topik 2, dasar-dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara, topik 3, identitas manusia Indonesia, topik 4, Pancasila sebagai fondasi pendidikan Indonesia, yang kelima, telaah praktik baik pendidikan yang memerdekakan. Topik 1, perjalanan pendidikan nasional. Dalam belajar perjalanan pendidikan nasional, saya mempelajari perjalanan pendidikan pada zaman sebelum kemerdekaan sampai saat ini. Perjalanan pendidikan di Indonesia tak lepas dengan Bapak Ki Hajar Dewantara. Bapak Ki Hajar Dewantara mendapat julukan sebagai Bapak Pendidikan di Indonesia. Topik kedua, dasar-dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara. Pada topik ini, saya belajar bahwa peserta didik memiliki kodrat alam dan kodrat zaman, sehingga guru harus berinovasi dalam melaksanakan pembelajaran dan menuntun peserta didik untuk mengembangkan dirinya. Topik ketiga yaitu identitas manusia Indonesia. Saya mempelajari tentang identitas manusia Indonesia, di mana manusia Indonesia memiliki ciri khas yang berbeda dengan bangsa lain. Ciri khas yang dimiliki manusia Indonesia mulai dari ras, suku, budaya, dan agama yang berbeda-beda. Dengan adanya perbedaan tersebut, menciptakan keberagaman manusia Indonesia. Topik 4, Pancasila sebagai fondasi pendidikan Indonesia. Karakter bangsa Indonesia adalah kebinekaan. Pancasila sebagai entitas dan identitas bangsa Indonesia, serta menelaah profil pelajar Pancasila dan perwujudannya pada pendidikan yang berpihak kepada peserta didik dalam pendidikan di abad ke-21. Topik kelima, telaah praktik baik pendidikan yang memerdekakan. Saya mempelajari tentang pendidikan yang memerdekakan dan berpihak kepada peserta didik, di mana dalam materi tersebut bahwa pembelajaran itu harus merujuk pada peserta didik, kepada peserta didik untuk dapat
Belajar sebebas-bebasnya, seluas-luasnya, dan belajar dimanapun, kapanpun, dan dengan sumber dari macam sumber belajar. Artefak pembelajaran. Media audiovisual mengenai penerapan pembelajaran yang berpihak pada peserta didik serta pembelajarannya. Berikut adalah artefak pembelajaran filosofi pendidikan. Perjalanan pendidikan nasional dari perspektif Ki Hajar Dewantara dalam filosofi pendidikan. Hai, saya Eva, mahasiswa PGB Jabatan, Pendidikan, Bimbingan, dan Konseling. Tokoh pendidikan yaitu Ki Hajar Dewantara, seorang pendiri lembaga pendidikan yang memberikan kesempatan bagi para pribumi jelata untuk bisa memperoleh hak pendidikan. Pendidikan sebelum kemerdekaan. Pendidikan sebelum kemerdekaan. Pada zaman Belanda pada tahun 1854, di mana bupati berinisiatif mendirikan sekolah. Belanda mendirikan sekolah hanya untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat dan hanya untuk mendidik calon-calon pegawai tenaga profesional. Dengan berangsur-angsur dapat mendirikan sekolah-sekolah Bumi Putra yang hanya mempunyai 3 kelas. Maksud dan tujuan dari segala usaha itu tetap untuk mendidik calon-calon pegawai negeri dan pembantu-pembantu perusahaan-perusahaan kepunyaan Belanda. Maksud dan tujuan tersebut tidak berubah ketika pemerintah memberi kelonggaran kepada anak-anak Indonesia hanya mempelajari membaca, menulis, dan berhitung. Pada tahun 1922, Ki Hajar Dewantara mendirikan Taman Siswa sebagai gerbang emas untuk kemerdekaan dan kebebasan. Pendidikan sesudah kemerdekaan. Setelah Indonesia merdeka, sekolah sudah mulai banyak dan kurikulum sering berganti. Membatasi peserta didik mempelajari hal-hal tertentu, guru-guru fokus menyelesaikan materi tanpa tahu pemahaman peserta didik. Hal tersebut merupakan belenggu pendidikan di Indonesia saat ini. Solusi untuk terlepas dari belenggu tersebut, implementasi kurikulum merdeka. Peserta didik diberi kebebasan dalam belajar sesuai dengan bakat dan minat. Mengembangkan cita rasa dan karsa dengan memilih laku sesuai dengan nilai budaya lokal dan profil pelajar Pancasila. Peran guru. Kebebasan di sini bukan berarti malas, tetapi seorang guru ditugaskan mendidik, mengajar, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik. Guru harus mampu mengidentifikasi bakat setiap peserta didiknya supaya dapat memberikan pengarahan dan pengembangan sesuai dengan bakat dan minat yang dimiliki peserta didik. Sehingga, tujuan pendidikan untuk mewujudkan keselamatan dan kebahagiaan bagi peserta didik sebagai manusia dan anggota masyarakat. Pembelajaran pada peserta didik, guru sebagai pengarah dalam proses pembelajaran. Semboyan Ki Hajar Dewantara. Ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karsa, tutwuri handayani. Ing ngarsa sung tulodo artinya menjadi seorang pemimpin harus mampu memberi suri tauladan. Ing madya mangun karsa, seorang di tengah mampu membangkitkan atau menggugah semangat. Tutwuri handayani, seseorang harus memberikan dorongan moral dan semangat kerja dari belakang. Pesan Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara pernah menyampaikan pendidikan adalah tempat persemaian segala benih-benih kebudayaan yang hidup dalam masyarakat kebangsaan. Tugas pendidik dan para pejuang kebudayaan sangat diperlukan. Adanya pagar yang kokoh dan kuat untuk menolak segala bahaya yang mengancam dari segala kekuasaan dan kekuatan. Ki Hajar Dewantara juga pernah menyampaikan dasar pendidikan manusia juga berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berhubungan dengan sifat dan bentuk lingkungan anak itu berada. Sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama. Didiklah anak-anak kita dengan cara yang sesuai dengan tuntunan alam dan zamannya sendiri. Di samping itu, pelajarilah hidup kejiwaan rakyat kita dengan adat istiadatnya yang dalam hal ini bukanlah kita meniru secara mentah-mentah, namun karena bagi kita adat istiadat itu merupakan petunjuk yang berharga. Masa depan kita yang ciptakan.
Demikian presentasi dari saya. Terima kasih. Pengalaman belajar yang kedua yaitu perspektif sosiokultural dalam pendidikan. Pada mata kuliah perspektif sosiokultural dalam pendidikan terdapat 6 topik pembahasan yang saya pelajari, yaitu topik 1, pengantar perspektif sosial, budaya, ekonomi, dan politik dalam pendidikan Indonesia. Topik kedua, konsep dasar perspektif sosiokultural dalam pendidikan. Yang ketiga, perspektif sosial, budaya, ekonomi, dan politik dalam pembelajaran. Yang keempat, pembelajaran pada Zone of Proximal Development atau ZPD. Yang kelima, pendekatan strategi, metode, dan teknik pembelajaran yang diterapkan sebagai scaffolding pada ZPD. Yang keenam, isu-isu penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran di sekolah dalam perspektif. Topik 1, pengantar perspektif sosial, budaya, ekonomi, politik dalam pendidikan Indonesia. Pembelajaran yang didapat dalam topik 1 ini adalah sosiokultural dalam pendidikan, melihat peran orang-orang di sekitar yang mempengaruhi perkembangan individu. Individu belajar melalui interaksi dengan masyarakat untuk membentuk kognitif dan psikomotornya. Konsep ini membantu guru mengidentifikasi kemampuan peserta didik, sehingga dapat ditemukan strategi pengajaran yang tepat untuk meningkatkan kemampuan peserta didik. Topik kedua, konsep dasar perspektif sosiokultural dalam pendidikan. Pada topik kedua, pembelajaran yang saya pahami adalah status sosial ekonomi seseorang mempengaruhi dalam pencapaian prestasinya. Status sosial ekonomi dalam tingkatan ekonomi dan sosial individu atau kelompok berdasarkan pendapatan, pendidikan, dan pekerjaan. Keluarga mendukung perkembangan dan pertumbuhan anaknya dengan memahami pentingnya pendidikan karena akan dapat membentuk karakter. Topik ketiga, perspektif sosial, budaya, ekonomi, dan politik dalam pembelajaran. Pada topik ketiga, menjelaskan bahwa dengan memahami sosiokultur guru dapat menentukan dan menerapkan tindakan yang tepat dalam pembelajaran sesuai dengan sosiokultural peserta didik. Perspektif ini perlu diperhatikan untuk strategi pembelajaran yang efektif untuk peserta didik, sehingga peserta didik memperoleh kemajuan pembelajaran yang baik. Topik keempat yaitu pembelajaran pada Zone of Proximal Development atau ZPD. Pada topik keempat, kita mempelajari bahwa ZPD penting diketahui guru agar dapat mengelola pembelajaran secara efektif, karena ZPD merupakan jangkauan waktu di mana seseorang mendapatkan bantuan oleh orang sekitarnya. Apabila seseorang yang mendapat bantuan tersebut mulai terbiasa melakukannya sendiri, maka bantuan tersebut mulai dilepaskan, sehingga akhirnya seseorang tidak memerlukan bantuan dari siapapun. Topik kelima, pendekatan, strategi, metode, dan teknik pembelajaran yang diterapkan sebagai scaffolding pada ZPD. Nah, guru perlu memahami dan mengaitkan penggunaan pendekatan strategi, metode, dan teknik pembelajaran dengan ZPD peserta didik agar penerapannya sesuai dengan ZPD peserta didik. Topik keenam, isu-isu penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran di sekolah dalam perspektif. Pada topik keenam ini memuat permasalahan sosial, budaya, ekonomi, dan politik sebagai bahan pertimbangan guna mengambil keputusan akademik diperlukan dan yang dipahami. Hal ini bertujuan untuk memahami karakteristik peserta didik sebagai bagian dari masyarakat, sehingga pendekatan-pendekatan yang untuk menyelesaikan suatu permasalahan di sekolah atau di pendidikan disesuaikan dengan situasi sosial, budaya, ekonomi, dan politik peserta didik. Artefak pembelajaran perspektif sosiokultural dalam pendidikan adalah sebagai berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Efri dari program studi perlindungan konsulen Publik 9. Saya akan menjelaskan tentang refleksi topik 1 dalam mata kuliah perspektif sosiokultural dalam pendidikan. Pokok pembahasannya yang pertama, pengantar perspektif sosial, budaya, ekonomi, dan politik dalam pendidikan di Indonesia. Yang kedua, pendidikan zaman penjajahan. Yang ketiga, hal-hal yang perlu dilakukan pendidik. Yang keempat, treatment terhadap peserta didik. Yang kelima, keterlibatan topik dengan mata kuliah lainnya. Yang
yang selanjutnya upaya untuk menyelesaikan topik, dan yang terakhir hambatan dalam mempelajari topik. Pengantar perspektif sosial, budaya, ekonomi, dan politik dalam pendidikan di Indonesia. Pendidikan dan psikologi digunakan untuk menggambarkan kesadaran akan keadaan individu yang dipengaruhi faktor sosial, ekonomi, budaya, dan politik dalam perkembangan pendidikan di Indonesia. Konsep multikulturalisme dilakukan dengan cara memberi penekanan pada pentingnya keberagaman budaya. Perjalanan pendidikan ini kita belajar bahwa pendidikan saat ini sangat berkembang karena berpegang pada prinsip Pancasila yang menjadi acuan dalam bertindak dan berperilaku. Dalam berinteraksi, kita perlu belajar saling menghargai, mengapresiasi, serta toleransi, karena berasal dari berbagai macam agama, sosial, ekonomi, dan politik yang berbeda-beda. Sebagai seorang pendidik harus memahami secara keseluruhan konsep multikulturalisme agar dapat memberikan layanan bimbingan dan konseling dengan tepat, menyesuaikan dengan perbedaan ras, budaya, suku, dan agama peserta didik. Pendidikan zaman penjajahan. Pendidikan pada zaman kolonial hanya diperuntukkan untuk orang-orang yang mempunyai kepentingan pribadi dan calon pegawai saja. Pada tahun 1922 melalui Taman Siswa yang dicetuskan oleh Ki Hajar Dewantara dianggap sebagai gerbang emas kemerdekaan dalam dunia pendidikan Indonesia, di mana pendidikan di Indonesia mulai terbuka untuk masyarakat Indonesia. Hal-hal yang perlu diperhatikan pendidik. Yang pertama, menciptakan suasana belajar yang menyenangkan. Yang kedua, memperhatikan perspektif sosial, budaya, ekonomi, dan politik peserta didik. Yang ketiga, mampu berlaku adil dalam memberikan pemahaman dan pembelajaran. Yang keempat, memberikan kebebasan kepada peserta didik. Treatment terhadap peserta didik. Yang pertama, membentuk kelompok belajar heterogen. Yang kedua, menggunakan metode pembelajaran yang lebih bervariasi. Yang ketiga, menggunakan beragam media sosial. Yang keempat, menggunakan model pembelajaran yang beragam. Keterkaitan topik dengan mata kuliah lainnya. Yang pertama, pemahaman peserta didik. Dalam proses pembelajaran, pendidik harus memperhatikan faktor sosial, budaya, ekonomi, dan politik peserta didik. Dalam mendidik, peserta didik dengan melihat berbagai sudut pandang, lebih memahami dan menuntun mereka untuk mewujudkan cita-cita mereka setingginya. Ini sesuai dengan apa yang mereka inginkan agar menjadi pembelajaran yang merdeka. Yang kedua adalah filosofi pendidikan. Perjalanan pendidikan di Indonesia yang dipelopori oleh Ki Hajar Dewantara. Upaya untuk menyelesaikan topik, kami mendiskusikan terkait berbagai latar belakang sosial, budaya, ekonomi, dan politik di berbagai daerah Indonesia, serta bagaimana cara menghadapi tantangan dan strategi pembelajaran oleh pengajar. Saya mendapatkan berbagai tambahan opsi pemecahan masalahnya berkat berdiskusi dengan teman sejawat dan mampu membangun hubungan positif antar anggota. Setelah mempelajari topik ini, saya memahami bahwa pentingnya seorang guru untuk paham tentang teori sosiokultural. Ketika kita menghadapi peserta didik yang bermacam keadaan sosialnya, kita bisa menangani dengan baik dan berhasil menyelesaikan permasalahan. Hambatan dalam mempelajari topik ini, belum adanya interaksi dengan peserta didik. Yang kedua, kesulitan mengembangkan keterampilan argumentasi. Yang ketiga, belum yakin dengan pemilihan strategi pembelajaran. Kesimpulan dalam topik ini, pendidikan diperuntukkan untuk seluruh peserta didik yang ingin mewujudkan cita-cita setinggi-tingginya. Seorang pendidik harus dapat menciptakan suasana belajar yang menyenangkan dengan memperhatikan perspektif sosial, budaya, ekonomi, dan politik peserta didik. Terima kasih atas perhatiannya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengalaman belajar selanjutnya adalah prinsip pengajaran dan asesmen yang efektif untuk bimbingan dan konseling. Mata kuliah prinsip pengajaran dan asesmen yang efektif bimbingan dan konseling merupakan mata kuliah yang berfokus pada upaya membentuk kompetensi konselor secara utuh. Untuk mencapai keutuhan kompetensi tersebut, dalam mata kuliah ini didesain dalam 5 topik dan pembahasan. Tujuan dari 5 topik pembahasan tersebut yaitu yang pertama,
melakukan asesmen kebutuhan dan pengembangan program bimbingan dan konseling. Yang kedua, merancang dan melaksanakan layanan dasar. Yang ketiga, merencanakan dan melaksanakan layanan responsif. Yang keempat, merencanakan dan melaksanakan layanan perencanaan individual. Dan yang kelima, merencanakan dan melaksanakan layanan dukungan sistem. Topik ke-1 yaitu asesmen dan pengembangan program bimbingan dan konseling. Pada topik ke-1, kita belajar terkait asesmen dan pengembangan bimbingan dan konseling yang berisikan tentang asesmen kebutuhan peserta didik, perencanaan program, area layanan bimbingan dan konseling, evaluasi program, strategi implementasi program, dan rencana operasional atau action plan. Topik kedua yaitu layanan dasar. Dalam topik ini kami belajar dalam menyusun rencana pelaksanaan layanan atau RPL, mulai dari layanan bimbingan klasikal, bimbingan kelompok, dan bimbingan lintas kelas. Kami juga sudah melaksanakan layanan pada peserta didik. Nah, untuk yang topik ketiga yaitu layanan responsif. Dalam layanan responsif berisikan tentang layanan konseling individu, konseling kelompok, home visit, dan konferensi kasus. Topik keempat ini adalah layanan perencanaan individual, di mana kami harus membuat perencanaan individual peserta didik yang berkaitan dengan karir atau tindak lanjut saat lulus sekolah. Topik kelima, dukungan sistem, di mana kami mempelajari tentang dukungan sistem dan pengembangan diri untuk menjadi seorang guru BK yang profesional dan berkompetensi pada zaman ini. Selanjutnya adalah desain, invensi atau inovasi pembelajaran dan rencana tindak lanjut. Latar belakang. Setelah mempelajari mata kuliah pendidikan profesi guru, rencana ke depan yang akan diterapkan yang pertama, menerapkan model pembelajaran yang inovatif sesuai dengan karakteristik peserta didik. Yang kedua, meningkatkan penerapan model pembelajaran berbasis HOTS. Pada pendidikan abad 21, banyak capaian pembelajaran yang harus dilaksanakan dalam setiap tahapan pembelajaran. Dengan mengikuti kurikulum yang selalu berubah, membuat saya harus mengembangkan kualitas pengajaran dalam satuan pendidikan. Dengan meningkatkan inovasi teknologi yang dilakukan oleh guru, dapat meningkatkan minat belajar peserta didik. Desain inovasi. Media adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan dan dapat merangsang pikiran, dapat membangkitkan semangat, perhatian, kemauan peserta didik, sehingga dapat mendukung terjadinya proses pembelajaran pada diri peserta didik. Dalam pemberian layanan BK, dapat menggunakan media poster dan media leaflet. Nah, dalam pembelajaran media poster dan leaflet dapat menggunakan teknologi informasi dan komunikasi seperti aplikasi Canva. Leaflet merupakan salah satu layanan bimbingan konseling yang dalam bentuk cetak dan dapat dilipat serta diberikan berisi informasi dalam bidang pribadi, sosial, karir, belajar. Nah, dari beberapa media bimbingan dan konseling harus dikembangkan menjadi media kreatif dan inovatif. Guru BK untuk menghasilkan produk yang mampu menjembatani penyampaian pesan, bimbingan dan konseling yang dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan kemampuan peserta didik untuk menangkap pesan yang tepat. Media BK tersebut dapat berbentuk media cetak dan media digital. Nah, pada era yang semakin berbasis teknologi, di sekolah harus bisa terbiasa dengan media online. Nah, di mana teknologi yang digunakan itu berbasis internet atau media interaksi antara guru BK dengan peserta didik. Dari pengembangan media bimbingan dan konseling tersebut juga bisa disajikan secara online, bukan hanya daripada sekolah saja. Nah, bisa kita mengupload hasil dari membuat poster. Nah, kita bisa menguploadnya dalam Instagram. Nah, disitulah adalah ada interaksi dengan teman yang lain dan juga dengan guru BK. Nah, untuk poster untuk yang dicetak, kita bisa menempelkan dalam mading agar teman-teman yang lain bisa membaca poster tersebut. Nah, salah satu media yang saya kembangkan itu interaksi menggunakan PowerPoint. Media yang diharapkan mampu membuat peserta didik lebih antusias dalam mengikuti layanan bimbingan konseling. Dengan adanya PowerPoint, peserta didik lebih tertarik dengan adanya gambar, dengan adanya tulisan yang menarik.
daripada dengan secara ceramah saja. Rencana tindak lanjut. Untuk rencana tindak lanjut yang dapat diterapkan di kelas, yang pertama, membuat peserta didik terlibat aktif dalam pembelajaran dengan menjelaskan apa yang akan dipelajari. Yang kedua, menggunakan model, metode, dan strategi pembelajaran yang dapat memacu peserta didik untuk berpikir kritis dan kreatif, dengan tetap memperhatikan karakteristik peserta didik dan materi pembelajaran. Yang ketiga, memanfaatkan media pembelajaran yang dapat memberikan pemahaman peserta didik lebih lanjut. Contohnya dengan menggunakan media leaflet dan poster untuk meningkatkan ketertarikan peserta didik dalam proses pembelajaran, sehingga media pendukung tersebut menyampaikan informasi, saran, atau panduan kepada peserta didik, baik individu maupun kelompok yang sedang mengalami masalah atau membutuhkan bimbingan. Strategi yang digunakan dengan menggunakan metode diskusi, tanya jawab, penugasan, serta menggunakan media cetak atau digital seperti Canva. Nah, sedangkan untuk strategi yang digunakan yaitu yang pertama, model pembelajaran yang saya gunakan untuk meningkatkannya yaitu menggunakan model pembelajaran PJBL, Project Based Learning. Dalam hal ini melaksanakan pembelajaran sesuai dengan sistem pembelajaran. Yang kedua, media pembelajaran terkait dengan pembelajaran yang menarik dan inovasi, serta mengintegrasikan dengan pendekatan tepat sehingga peserta didik lebih termotivasi dalam pembelajaran. Yang ketiga, meningkatkan interaksi antara saya seorang guru dengan peserta didik. Nah, komunikasi itu harus selalu ditumbuhkan agar menumbuhkan rasa percaya diri kepada peserta didik dalam mengikuti pembelajaran. Selanjutnya adalah paradigma baru. Makna guru sebelum mengikuti PPG, yaitu dahulu guru merupakan sumber utama informasi dan pengetahuan. Guru berperan dominan dalam proses pembelajaran dan memegang kendali penuh pengetahuan yang disampaikan kepada peserta didik. Guru sering dianggap sebagai pemimpin dalam lingkungan pendidikan dan sebagai teladan bagi para peserta didik, baik perilaku, moral, dan sikap. Makna guru sesudah mengikuti PPG, yang pertama, profesionalisme dalam pendidikan. Guru yang telah mengikuti PPG akan memiliki pemahaman yang lebih mengenai etika, standar, dan prinsip-prinsip profesinya. Yang kedua, pemberian pengetahuan. Guru memiliki pengetahuan yang mendalam dan keahlian dalam merencanakan dan menyampaikan materi pembelajaran agar peserta didik mudah dalam memahaminya. Yang ketiga, fasilitator pembelajaran. Guru mendorong peserta didik untuk aktif dalam berpartisipasi dalam kegiatan belajar mengajar. Yang keempat yaitu membangun karakter. Guru berusaha untuk memberikan contoh dan membimbing peserta didik dengan mengembangkan nilai-nilai moral, etika, dan kepribadian yang positif. Yang kelima yaitu motivasi dan penggerak. Guru memberikan pujian dan umpan balik yang konstruktif untuk membangun rasa percaya diri peserta didik dan memotivasinya untuk harus terus berkembang. Yang keenam, permodelan perilaku. Guru menjadi contoh yang baik dalam sikap, nilai, etika, dan tanggung jawab. Guru berperan membentuk perilaku dan moral peserta didiknya.
Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.